Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gufron. Saya guru Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Banyu Putih, Kuringin, Bondowoso, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712509080. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap! Pelajaran hari ini adalah mata pelajarannya Al-Quran Hadis. Materinya adalah materi hukum bacaan, menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Minggu kemarin masih ingat pelajaran minggu kemarin?
hukum baca idgham dan ikhlas. Idgham dan ikhlas. Nah, tujuan pembelajarannya dalam peserta didik dapat memahami dan menerapkan idgham biguna, idgham bilaguna, dan ikhlas agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkan dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nah, di sini ada nom mati atau tanwin. Ada nom mati atau tanwin. Teman-teman sekali yang berbahagia, apakah kalian pernah mendengarkan hukum bacaan idgham dan ikhlas? Kemudian apakah kalian tahu apa itu idgham sama ikhlas? Ada yang tahu, ada yang tahu sedikit. Dan apakah kalian siap menerima materi pelajaran menerapkan hukum bacaan idgham biguna atau idgham bilaguna dan ikhlas hari ini? Bagus. Nah, kalau sudah siap, teman-teman coba dibuka bukunya, ya. Buka bukunya di halaman 140. Di situ ada materinya. Coba dibaca dulu. Di sini ada pengertian idgham, ya, dan juga pengertiannya ikhlas. Membaca dengan teliti, dengan baik, ya. Baca dulu, dipahami dulu materinya, apa itu idgham. Kemudian idgham itu dibagi menjadi berapa di situ. Kemudian apa itu ikhlas. Ya. Sudah selesai anak-anak bacanya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Apa yang dibaca? Ya. Materinya tentang pengertiannya idgham dan ikhlas. Coba dulu nanya, idgham dibagi berapa di situ? 2. Bagi 2. Hurufnya ada berapa idgham? 4. Kalau semuanya idgham ada berapa? Hurufnya ada 6. Ada 6. Kalau idgham biguna ada berapa? 4. Hurufnya idgham bilaguna? 2. Kalau ikhlas hurufnya ada berapa? 1. Dah, coba Pak Guru tampilkan ini yang untuk perbaikan. Bang, perhatikan, ya. Ini di buku jilid, ya, Quran, halaman 12, ya, di halaman 12. Di sini ada pelajaran apa? Lagi, di sini ada pelajaran apa? Contohnya. Di sini ada pelajaran apa? Contohnya. Ya. Nah, coba yang ini. Ini ada pelajaran apa?
Contohnya. Paham ya? Paham ya? Jelas ya? Nah, lagi di praktek ya. Praktek membaca mungkin Pak Guru ya. Guru akan menjelaskan dulu apa yang sudah dibaca barusan oleh teman-teman. Ya. Pengertian idgham sama ikhfa. Teman-teman sudah baca barusan. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan atau memadukan atau melebur, ya. Idgham, ya. Dalam buku bacaan sukun atau tanwin, idgham ini dibagi menjadi dua apa? Idgham biguna sama idgham biguna. Sekarang idgham biguna, ya. Idgham biguna artinya jadi kalau cuma idgham itu adalah memasukkan. Kalau ada biguna berarti idgham biguna berarti memasukkan dengan guna itu adalah hurufnya idgham tadi ada 4, ya, nun, mim, waw, yang disingkat menjadi yanmu. Ya, cara membacanya, ya, suara nun sukun atau tanwin, ya, dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan selama 2 atau sebanyak 2 harokat hingga suaranya non atau tanwin itu hilang. Contohnya, ya. Contoh di sini. Nah, ini non sukun bertemu i. Ya. Contohnya liman yasha. Ya. Jadi non sukunnya dilebur atau masuk dalam huruf setelahnya, yaitu ya, karena huruf sukun bertemu dengan ya. Ya. Coba ikutin Pak Guru. Liman yasha. Contoh yang nun mati atau nun sukun bertemu dengan nun an-nuhlika. Terus min nafsin min waraihim ini yang non sukun. Contoh yang tanwin, ya. Di sini yang di bawah ini ada tanwin. Tanwin itu ada berapa? Ada 3. Ya. Ada tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhamma. Sekarang yang contoh ini, contoh yang tanwin fathah, ya. Tanwin fathah bertemu dengan ya, contohnya yasiro, ya. Dan yang ini tanwin kasrah, ya. Tanwin kasrah bertemu dengan ya, yauma idzi yawad, ya. Ya. Kemudian yang ini tanwin dhamma bertemu dengan huruf ya atau huruf idgham biguna. Karena hurufnya idgham biguna ada apa? Ada tanwin, ada 4. Apaan? Apa saja yang 4? Ya, 4. Sudah ada 4. Sekarang sudah selesai, ya. Paham ya? Idgham bila guna. Kalau tadi idgham biguna, sekarang idgham bila guna.
dengung karena diguna. Kalau ini bila guna tanpa dengung, ya. Apa itu bila guna? Ya, berarti memasukkan atau mendengung tanpa dengung. Hurufnya dua bila guna ada dua. Apa saja? Lam dan ro. Ini sudah ada lam dan ro. Ya. Ini contohnya. Jadi diperhatikan atau diingat kalau bila guna tanpa dengung. Contoh, ini nun sukun bertemu dengan lam, ya. Walakin la tafqahuna, ya. Bisa. Jadi nanti bingung karena ini bila guna tanpa dengung. Walakin la nomornya langsung dimasukkan ke lam, ya, tanpa dengung. Kalau tadi ada dengung, ada dengungnya. Kalau ini killa langsung, ya, bukan langsung dimasukkan saja, ya, diikuti. Walakin la tafqahuna, yuk. Walakin la tafqahuna. Kalau bila guna tanpa dengung, kalau diguna harus berdengung, masukkan dengung juga. Sekarang ikhlas, ya. Sekarang lanjut ke ikhlas. Ikhlas artinya membalik atau menentukan, ya, dibalik atau menentukan, yaitu menentukan bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyinya huruf mim mati disertai dengung, namanya ikhlas, ya. Jadi menukar atau membalikkan bunyi, ya, huruf nun sukun ataupun tanwin menjadi bunyi mim apa? Mim mati, ya. Nah, ini nun sukun atau tanwin ketika bertemu hurufnya ikhlas, ya, maka diubah ataupun dibalikan ataupun menukar bunyi huruf sukunya atau tanwinnya menjadi bunyi huruf mim mati. Hurufnya ikhlas ada berapa? Ada? Nah, ini contohnya, ya. Contohnya nun mati bertemu dengan ba, ya. Nun mati bertemu dengan ba. Jadi barusan bahwa menukar atau membalikkan suaranya nun mati atau tanwin menjadi bunyinya mim mati. Ya, diperhatikan dulu, dengarkan. Itu ada nun mati, ada tanwin fathah, ada tanwin kasroh, ada tanwin dhamma bertemu dengan ba karena hurufnya ikhlas bertemu dengan ba, ya. Diikuti min ba'di khabiran basira. Sekarang kedua kelas, ya, membuat kelompok, ya, menjadi 3 kelompok, ya. Kedua kelas membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, kedua kelasnya dihitung dari hitungan mulai, ya. Yuk, buat jadi 3 kelompok, jadi 3 kelompok ini namanya. Ya,
barusan jawab nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang 2 kumpul dengan 2, yang 3 kumpul dengan angka 3. Nah, sekarang buat kelompok ya, buat lingkaran yang kelompok 1 di sini. Kelompok 1 harus pindah aja. Yang kelompok 1 sini 2 sini 3 tengah ya. Bangkunya boleh digeser, dipindah. Bangkunya ke depan, ke tengah, mendapatkan kursinya di akhir. Ayo. Sudah kumpul semua kelompoknya? Sudah. Siapkan tensinya ya. Saya sama Pak Guru akan dikasih kertas lembar kerja, yaitu di sini ada lembar kerja. Nanti ini diskusikan di kelompoknya masing-masing sesuai dengan materi yang barusan ya, sesuai dengan materi yang barusan tentang imbang sama ikhlas ya. Nah, jangan lupa namanya ditulis di atas, namanya ditulis di atas, nama ditulis di atas ya. Ya, nama panjang, nama lengkap saya ya. Ya. Ilham mana ya? Ilham mana bentuknya? Bilang. Udah bawa. Pinjam dulu yang sama yang lain ya. Ada yang bawa pensil 2? Ya, kasih pinjam dulu. Ya. Kasih nama. Sudah? Sudah selesai ya? Sudah? Sudah? Kalau sudah, di situ ada surat Al-Humazah ya. Ada surat Al-Humazah ya. Diperhatikan, di situ ada surat Al-Humazah. Ayatnya ada 9 ayat ya. Coba kalian baca, perhatikan di situ, amati tulisan tersebut, kemudian dicari sesuai dengan materi yang tadi ya, sesuai dengan materi yang tadi, kemudian ditulis nomor 1 ya. Nomor 1 apa? Kalian teman-teman mendapatkan baca apa di situ sesuai dengan materi yang tadi. Materi tadi adalah idgham sama ikhlas. Idgham tadi dibagi menjadi 2, idgham digunah sama idgham dilamunah ya. Lalu bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbalanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Dah paham ya? Ditulis, ayatnya ditulis di situ, dikelompokkan. Ini setiap kelompok ditulis ada berapa, nomor 1 diurut dari depan ya. Oh, jadi bersama-sama ini tanwin, hukum tanwin atau memati lagi bertemu dengan huruf ini sesuai yang tadi ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Semua? Selesai.
yang pertama mendapatkan apa di situ? Yuk. Kuning. Ya. Kenapa? Karena tanwin doma bertemu dengan lam. Hukum bacanya apa? Idgham bilauna. Betul teman-teman? Baik. Oh, sekarang coba kelompok 2. Jadi tanya. Nah, yang ditemukan ayo apa? Ayo. Rumazati kenapa? Tanwin bertemu lam. Hukum bacaannya idgham bilauna. Betul? Betul. Pak, kelompok 3 sekarang. Yuk. Lanjutannya. Layum badana. Nah, kenapa? Nun sukun bertemu dengan ba. Hukum bacaannya iklam. Dan betul teman-teman, yang lain kelompok 1 2. Kelompok 1 betul. Dan kemudian lanjutannya, dilihat ke depan. Nah, lihat ke depan. Ya. Lihat ke depan. Wa kulli humazatin sudah disebutkan tadi. Nah, ini belum disebutkan ya. Allazi jama'a malahu wa 'addada. Coba bersama. 1 2 3. Kemudian yang terakhir fi amadin mumaddada. Berarti ada berapa tadi? 5. Ada 5. Enggak. Ada 5. Dan teman ya sudah tahu bahwa dalam Al-Quran ya sudah praktek di luar kerjanya sudah mengetahui apa itu idgham ya, diunah atau bilaunah dan wah ya. Sudah ya, paham ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ya. Sekarang coba baca bersama-sama dari awal sampai akhir dari surat Al-Humazah. 1 2 3. Bismillah. Dah, jadi kesimpulannya di sini adalah ketika idgham tadi ya, penjelasannya yang tadi di sini idgham itu adalah memasukkan atau memadukan meleburkan ya, kalau idgham karena idgham dibagi menjadi 2, idgham bigunah sama idgham bila. Nah, kalau idgham bigunah berarti memasukkan dengan berdengung. Kalau
bila guna memasukkan tanpa dengung. Kalau iklab, ingat tadi kalau iklab itu adalah mengubah atau mengganti suara yang mati atau tanwin menjadi mim mati. Paham ya? Ya. Teman-teman sudah paham semua? Berarti semua? Coba saya tanyakan lagi tentang idgham sama iklab. Ya. Ada berapa hurufnya idgham di guna? Ada. Bagaimana cara bacanya? Ada berapa hurufnya idgham di guna? Ada dua. Apa saja? Dan ro. Bagaimana hukum bacanya? Masukkan tanpa dengung. Kemudian hurufnya iklab ada berapa? Apa saja? Bagaimana hukum bacanya? Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan teman-teman hafalin tadi surat Al-Humazah. Siap? Minggu depan kita bertemu dengan hafalan surat Al-Humazah dengan sesuai buku bacaannya idgham dan iklab. Ya, sekarang teman-teman kembali ke posisi semula. Kayak tadi, ya, tidak ke tempatnya masing-masing tadi. Tidak. Sekarang lembarannya yang tadi yang sudah teman-teman kerjakan dikumpulkan ke depan. Ya. Nama ya, semua. Selesai semua ya? Untuk minggu depan, yaitu kita hafalan surat Al-Humazah, ya, dengan praktek hukum bacaan idgham sama iklabnya. Kemudian untuk materinya untuk minggu depan adalah tentang silaturahim. Ya, silaturahim. Ya, hadis tentang silaturahim. Ya. Sebelum kita tutup, ya, kita diakhiri dengan doa.